pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami dan kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktekkannya sehingga kami menjadi orang yang sungguh taat akan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan jadikan sempurna adanya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 28 dan ayat 29. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, ya, dengan suara yang keras, ya, yang nadanya yang pelan. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Dia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari firman ini adalah ketika orang-orang pada waktu itu mempertanyakan tentang siapakah Yesus, apakah Yesus itu Mesias, ataukah dia nabi atau orang biasa. Dan ketika mempertanyakan tentang jati diri Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang banyak itu, dan mereka juga kagum, dan kemudian sebagian percaya kepada Yesus Kristus, tapi sebagian, terutama orang-orang Farisi, menolak tentang keberadaan Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian, dari beberapa jawaban Tuhan Yesus itu, kita bisa memperhatikan ayat Yohanes 8 ayat 28 sampai 29 ini. Mengapa kita harus meninggikan Yesus Kristus? Nah, kalau kita ingin tahu keberadaan seseorang, maka kita harus meninggikan dia, ya. Karena Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mengetahui siapakah Yesus Kristus, maka kita harus meninggikan Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya ayat 28 ini dikatakan bahwa kalau ingin tahu siapakah Yesus sebenarnya, maka kita harus meninggikan dia. Artinya juga membuka hati pikirannya yang positif, yang menerima Yesus itu siapa, maka pemikirannya dan hatinya akan terbuka untuk memeriksa, mempelajari kehidupan Yesus dengan sebenarnya. Kalau kita tidak mau meninggikan Yesus, maka kita juga tidak tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus. Ya, saudara, kita mau meninggikan Anak Manusia. Mengapa Yesus Kristus itu menyebut dirinya Anak Manusia? Mengapa dia kadang-kala menyebut Anak Allah, tapi sering dia menyebut Anak Manusia? Karena Yesus datangnya ke dunia ini melalui kelahiran anak darah Maria, dan itulah sebabnya maka dia juga menyebut dirinya Anak Manusia, karena dia supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu seperti kita, manusia seperti kita. Ya,
kadang-kala capek, ya, badan kita lelah, badan kita kadang-kadang sakit, ya, lebih banyak susahnya hidup sebagai manusia. Mau makan itu, kalau istri saya bilang gini, mau makan itu harus ke Melawi. Kalau ke Melawi itu harus mengerjakan apa saja. Mau makan apa saja harus ke pasar, ya, beli bumbu, beli apa, dikerjakan, lalu di rumah baru juga ke pasar sudah capek, lalu di rumah juga diramu lagi, udah berapa jam gitu ya, baru dan selesai makan 1 jam aja udah habis semua makanan. itu namanya kepelawi. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak mempercayai Yesus Kristus, kita tidak mengerti. Oleh karena kita percaya itulah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan kita meninggikan Yesus Kristus itu adalah satu alasannya karena dia memiliki identitas ilahi. Dia memiliki identitas ilahi. Itulah sebabnya barulah kami tahu bahwa akulah dia. Ngerti ya? Bahasanya itu bahasa apa? Tinggi sekali sebenarnya. Banyak orang ngomong, kok bingung sih saya bilang akulah dia, dia siapa? Gitu. Maksudnya kalau kamu meninggikan aku, barulah kamu tahu bahwa akulah adalah Allah. Mengapa dia tidak menyebut akulah Allah? Salah satu adalah kerendahan hatinya. Kan posisinya sebagai manusia dia. Dan ini harus mengerti karena kita juga kadang-kadang bingung. Mengapa sih bilang akulah dia? Kalau kita meninggikan Yesus Kristus dan kita akan tahu bahwa dia mengatakan akulah dia, itu adalah akulah Allah. Ngerti ya sekarang? Akulah Allah yang harus kamu tinggikan. Jadi dia memiliki identitas ilahi yang layak kita tinggikan. Ada nabi yang kita tinggikan, banyak kita hormati, tapi kita tinggikan tidak seperti Yesus Kristus. Itu yang membedakan. Yang kedua, mengapa itu? Karena kita meninggikannya karena ada karya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berkarya untuk kita, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Hal-hal apa? Salah satunya adalah Yesus Kristus turun ke dunia itu adalah untuk menyelesaikan urusan dosa manusia. Dan tanpa kita sadari bahwa manusia begitu lahir itu sudah berdosa. Tapi kalau di tempat lain, anak yang lahir itu masih suci seperti kertas yang belum ada tulisannya. Tetapi di dalam kehidupan orang Kristen memang benar, anak yang baru lahir itu suci, tidak berbuat apa-apa, tidak berdosa, tapi dia memiliki benih dosa. Dari siapa? Dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka bibitnya itu menjadi tercemar dengan dosa, dan terus-menerus sampai semua manusia di dunia ini anaknya tertular yang namanya virus dosa itu. Jadi karena dosa inilah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara apapun. Saudara memberi korban domba, memberi korban sapi, itu tidak akan menyelesaikan hukum dosa ini. Mengapa? Ya, kalau dipikir-pikirkan lucu, yang berbuat dosa dalam manusia, mengapa harus ditebus dengan kambing, dengan domba, dengan kerbau? Dan itu adalah cara orang Yahudi yang di Perjanjian Lama. Makanya orang Yahudi terus-menerus berbuat itu. Setiap kebaikan Allah merasa berdosa, yang
yang paling miskin buat janji, dia bawa janji. Tapi yang kemudian yang miskin itu dia bawa burung dara. Untuk apa? Dipersembahkan di bait Allah. Tuhan, saya sudah berbuat dosa, ampunilah dosaku ini. Nah, bayarannya apa? Bayarannya ini burung dara Tuhan. Nah, selesai. Tapi besok lagi berbuat dosa lagi, begitu lagi. Sedangkan orang yang kaya harus lembu, terus berbuat dosa, bawa lembu lagi, berbuat dosa, bawa lembu lagi, terus begitu. Urusannya di bait Allah pada waktu itu bukan hanya manusia yang menyembah Allah, tapi penuh dengan penyembahan yang tidak selesai-selesai. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus ini datang ke dunia ini untuk menyelesaikan tentang hal-hal yang dibicarakan oleh Allah kepadanya, dan dia harus melakukannya, yaitu dia karyanya yang paling terbesar itu mau mati buat kita semuanya di Bukit Jurjuta itu untuk menyelesaikan urusan dosa itu. Karena dengan kematian Yesus Kristus itu dosa keturunan, dosa perbuatan yang lama yang sekarang itu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kuasa dosa tidak ada lagi di dalam hidup orang percaya. Makanya orang percaya itu bisa menolak dosa. Ya. Tetapi bagi yang tidak percaya Yesus itu tidak kuasa menolak dosa. Itu terus-menerus melakukannya itu sampai hari ini. Orang Israel itu berkorban terus sampai hari ini juga melakukan korban terus, padahal sudah selesai. Dia sendiri yang datang di tengah-tengah orang Yahudi, tapi orang Yahudi sendiri yang menolaknya, sehingga berkat itu pindah mengalir kepada kita. Yesus Kristus itu harus ditinggikan karena karya penebusan Yesus Kristus itu yang menyelesaikan perdamaian antara manusia dengan Allah yang tidak pernah diselesaikan oleh cara apapun itu, hanya melalui Yesus Kristus. Yang berikutnya itu, ini adalah mengapa kita meninggikan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu pengakuan dan penghormatan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita mengaku dan memberi penghormatan kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Kan aneh kalau kita mengatakan orang Kristen, tapi pengakuannya itu enggak jelas. Kamu Kristen enggak? Kalau itu ya lihat posisi lah. Maksudnya, nanti kalau rame-rame ya nanti lah. Kita biasa lah ya. Kita kan nasional ya. Kita kan bermasyarakat ya. Jadi ini orang Kristen yang nggak tegas ya. Bagaimana mengaku, dan pengakuan itu harus tegas ya. Karena itu adalah orang yang beriman. Sedih sekali kalau ada orang Kristen ya Pak, yang nanti kalau kumpul dengan gerombolan, lalu mereka seperti gerombolan juga. Nanti kalau gerombolannya pindah dikumpul dengan orang Kristen di gereja, berubah juga, kudus juga. Wah, ini heran banget. Ini saya pernah mengaku dengan sesuai dengan kondisi kita. Oke, yang berikutnya, mengapa Tuhan Yesus itu harus kita tinggikan itu? Oleh karena semua apa yang dia lakukan, dia kerjakan itu berasal dari Bapa. Itu ya, coba Pak Yohanes kembali ke ayat 28. Itu kembali agak susah. Ya, ini toh sebagaimana diajarkan Bapa kepada. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Yesus itu bukan hanya berasal dari kehendaknya saja, tapi kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa itu dilakukan, tapi Yesus juga tidak hilang identitasnya sebagai oknum Allah yang kedua. Dia tetap melakukannya. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa dia sebagai Allah, dia meninggalkan kealahannya
mengosongkan kealahannya supaya seperti kita keadaannya. Ya. Nah, hal-hal apa yang membuat itu ada yang di dalam hidup Yesus itu sendiri, tapi juga yang diajarkan oleh Bapa kepadanya, ini menandakan adalah hubungan yang intim antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Yang dua-duanya itu dalam Yohanes 10 ayat 30 ya, katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya meskipun dia dua, tapi sebenarnya punya pribadi sendiri. Yesus punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri, Allah Bapa punya. Jadi semua itu juga mencerminkan keilahian Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya, itu membuat dia itu dapat melakukan semua yang diajarkan oleh Bapa. Rencananya itu 100% sesuai dengan rencana Allah, 100%. Makanya di Bukit Joljuta itu kata-katanya setelah semua urusan itu dia mengatakan apa? Ada 7 kata yang paling terakhir itu, selesai. Jadi selesai itu bukan hanya selesai pada waktu mati lalu selesai, tetapi selesai itu semua yang diperintahkan oleh Bapa itu dilakukan semuanya 100%, tidak ada perubahan, 100% perintah Allah Bapa itu dilakukan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di Bukit Joljuta itu,